Dari Zero to Hero. Mak gue korban, semalam minta duit katanya dari komunitasnya, nyuruh kirim ke rekening 500.000. Hari ini mau cair 150 juta. Astaga. Selama ini banyak YouTuber asal buka mulut, bikin berita palsu. Mereka asal ngomong, yang penting viewsnya banyak. Betul. Kalau saya terserah ya, yang penting saya mengatakan apa yang sebenarnya ya. Ini channel edukasi. Bagi yang otaknya waras pasti akan menerima omongan saya. Memang terkesan kasar, terkesan menyakitkan hati, tapi nanti lama-lama kalian akan paham. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya pada kesempatan video kali ini. Tentunya di channel Tutor Channel, jangan lupa dibantu like, subscribe, tekan lonceng notifikasinya, dan tinggalkan kolom komentar kalian. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau lanjut session kedua tentang komentar kalian yang akan saya jawab secara langsung melalui video kali ini. Dan di video kali ini kita akan coba bahas satu persatu pandangan dan juga pendapat kalian. Saya juga akan langsung jawab langsung melalui video ini. Di video saya sebelumnya, saya akan coba bacakan komentar-komentar kalian yang mungkin ini sangat penting untuk dibahas. Karena apa? Karena ya inilah, kalau nggak seperti ini saya nggak tahu ya teman-teman. Nggak tahu pemahaman kalian di mana sampai batas mana tentang Pi Network ini. Dan ternyata banyak yang belum sadar dan belum menyadari dan juga belum paham tentang Pi Network atau tentang cryptocurrency. Oke, langsung saja gue langsung respon dan gue akan baca satu persatu melalui video kali ini. Pertama, dari komentar Muhammad DC 9037. Kalau kamu pandainya masih sebatas akal, nggak usah menilai apapun yang kamu yakini benar. Jika kemampuanmu masih sebatas ngomong atau menilai, lebih baik jadilah penonton yang baik. Kemudian dijawab oleh teman kita, nikmati aja harga yang ada di exchange bos. Betul ya. Kemudian orang ini dari mana ya, kok baru nongol? Emangnya lo yang ciptakan Pi Network? Kamu tahu nggak yang diciptakan Pi? Yang menciptakan Pi Network ini namanya Mr. Nicholas Kokalis. Beliau ini adalah ilmuwan, di atasnya profesor, nulisnya aja salah-salah, profesor, bersama istrinya Cheng Diaofan. Nah, kamu paling S1. Kalau buat konten jangan di sini deh. Kami sebagai pionir plusnya kami lebih paham, banyak masukan dari teman-teman yang lebih paham tentang Pi Network. Nah, inilah ya. Dikasih tahu malah ngasih tahu gitu ya. Kemudian itu aplikasi penipuan orang Indonesia. Bukan, kalau Pi Network itu dari Amerika ya. Bukan dari orang Indonesia. Yang menipu itu yang berkedok utilitas masuk ke jaringan Pi. Ciri-cirinya begini teman-teman. Biasanya ya, kan orang Indonesia ini gampang banget percaya dengan kabar-kabar hoax gitu ya, termasuk di video kemarin yang saya bahas, yaitu tentang GCP ya. Nah, kemudian ada salah satu oknum penipu atau PT tertentu, oknum PT tertentu atau komunitas tertentu di situ memanfaatkan keadaan tersebut dengan cara apa? Yaitu dengan cara seakan-akan ya komunitas tersebut atau PT tersebut itu bisa mencairkan koin Pi gitu ya. Nah, dengan situlah karena komunitas pionir GCP ini percaya dengan harga yang mahal, kemudian dia itu berbondong-bondong menuju ke komunitas tersebut. Ya, kelompok oknum komunitas tersebut atau PT ya, oknum PT yang dengan modus dia bisa mencairkan koin Pi. Padahal koin Pi ini kripto. Kripto itu kalau sudah listing ya kita semua itu bisa mencairkan masing-masing melalui handphone kita ya. Seperti kita mencairkan di OKX, di Bitget, dan lain sebagainya. Kan banyak banget yang sudah melisting Pi Network. Ya di sanalah kita mencairkan. Tapi karena orang Indonesia ini percaya harga GCP, kemudian ada oknum tertentu, PT tertentu, yang memanfaatkan
ya momentum ini dengan cara apa? Ayo kalau kamu ingin cair koin Pi kalian, cairkan ke PT saya, cairkan ke komunitas saya. Dengan cara apa? Dengan cara per orang minimal setor Rp500.000 baru nanti cair tuh beberapa persen atau cair 150 juta. Nanti saya akan tunjukkan komentar yang mengatakan itu ya, karena sudah banyak yang ketipu tentang ini. Oke, kita lanjut untuk komentar berikutnya. Jadi kalau ada oknum-oknum seperti ini teman-teman, itu fix penipuan. Kalian kalau ingin mencairkan koin Pi ya cairkan aja di bursa, kan simple. Dari rumah, dari kamar, dari manapun tuh bisa melalui HP saja. Nggak perlu ke komunitas tertentu, nggak perlu ke PT-PT tertentu apa itu ya. Itu pembodohan banget gitu menurut saya ya. Kemudian betul Bang, nah ini yang pro ya. Betul Bang, saya ada Pi cuman nggak banyak, cuma 1300 Pi. Tapi dari awal nggak percaya dengan GCP karena di akun resmi aja belum pernah diumumkan harga GCP. Nggak akan pernah bro, nggak akan pernah. Core Team tuh nggak mungkin membeli koin kalian, nggak ada fitur buyback. Kan ada proyek-proyek kripto yang ada buybacknya, dia akan membeli kembali apa namanya koin yang ditambang dari user itu ada teman-teman. Tapi Pi Network ini nggak ada buybacknya gitu ya, lepas dia bikin sistem aja. Dr. Nicholas dan Cheng Diovan ini dia bikin sistem aja, sistem blockchain jaringan Pi ya kan, kemudian bikin token Pi. Dan bedanya Pi ini ya kan dengan Bitcoin itu pasti ada. Kalau Bitcoin itu Satoshi Nakamoto menciptakan, kemudian user itu mining dengan masing-masing komputer dengan spek tinggi. Sedangkan Pi Network ini bisa di mining ya melalui smartphone saja, itu bedanya. Dan kemudian yang menciptakan itu nggak perlu mining, 20% itu untuk core team gitu loh ya. Ya udah saya bikin sendiri ya, saya 20% untuk saya, kemudian ya kamu nambang pakai handphone, kurang lebih gitu kalau Pi Network. Kalau Bitcoin enggak, bahkan Satoshi Nakamoto pun yang menciptakan juga mining, jadi fair. Pi Network ini nggak fair menurut saya sebetulnya ya. Tapi oke lah, saya menghargai Dr. Nicholas dan Cheng Diovan ya, karena dia yang bikin proyek ini. Kita menikmati aja yang gratisannya kan gitu. Kemudian selanjutnya biarkan aja dia ngomong, tunggu kenyataannya nanti. Nggak akan pernah terjadi. Oke, masih aja dia ya. Nah ini nih, ini yang sering banget nongol nih orang dungu yang satu ini ya, Shell Sadipun. Ini ganti-ganti nama nih, tapi profilnya ini aja orangnya. Soalnya dia lebih pintar dari Nicholas, WK. Saya itu nggak merasa lebih pintar dari Nicholas. Saya itu meluruskan ya, kalau kalian masih mengharapkan GCP itu sampai kiamat pun nggak akan pernah terjadi. Paham? Kemudian Sutisna, santai aja, ikutin aja seperti air mengalir, nggak usah diperdebatkan, nulis saja salah gitu ya. Nggak usah diperdebatkan kawan-kawan, yang penting koin Pi sudah listing. Betul, saya itu bukan memperdebatkan, saya itu meluruskan, mengedukasi, karena channel ini adalah edukasi dan juga informasi tentang Pi, tentang yang lainnya gitu ya. Anda melihat channel-channel yang salah gitu teman-teman. Kemudian komentar berikutnya, orang pinggiran, santai aja, nggak usah muluk-muluk, yang penting Pi udah ada harga, nggak kayak dulu. Betul ya, santai aja. Kalau kalian ingin jual ya jual aja di market, harganya ya kalian harus terima dong ya di market, ya itulah permintaan, perputaran ekonomi dimulai dari situ ya. Bukan kalian seenaknya sendiri menentukan harga, kemudian sesama komunitas katanya kompak GCP, tapi temannya disuruh beli satu koin Pi nggak mau tuh 5 miliar. Nggak mau kan? Nggak mau, pilih mining gratis kan? Iya, makanya pasar masih menghargai koin kalian itu sudah luar biasa gitu teman-teman. Nah, ini salah satu yang bijaksana. Kita tunggu aja sembari berdoa yang baik. Kamu nunggu apa? GCP? Aduh, masih belum ini juga dia ya. Kemudian dia hak. Saya mengikutimu nambang blok dah sampai sekarang juga nggak listing dan nggak bisa dijual. Saya mengikutimu nambang blok deck mungkin ya, sampai sekarang juga nggak listing dan nggak bisa dijual. Ya mungkin kalau blok deck belum listing teman-teman, jadi belum bisa dijual.
Betul itu berita hoax. Nah, betul ya. Kalau yang otaknya normal itu pasti nggak percaya guys ya. Nggak percaya. Hanya otak-otak yang rusak dan dungu yang percaya itu ya. Gitu. Kemudian saya khusus nambang doang. Harga mahal alhamdulillah. Saya lebih fokus usaha saja. Jangan berharap berlebihan, syukuri apa yang ada. Nah, ini bijaksana nih ya. Ya udah, ini kayak saya nih nambang doang gitu ya. Harganya mahal alhamdulillah, tapi harganya memang sekarang 4.000. Nggak usah berharap GCP, hilangkan perspektif harga GCP. Itu nggak akan mungkin terjadi, Bro. Ya. Terserah apa katamu aja. Iya, ngikut aja ya, Bro ya. Kemudian Fajar Santosa. Iya sih, dari dulu belum pernah Kortim ngasih pengumuman apapun. Yang ada info itu di grup hoax kayaknya ya. Iya, hoax. Hoax semua yang ada di grup, semua informasi di media sosial, satu koin Pi 4 miliar 5 miliar bisa bisa buat beli mobil ya. Supercare itu bullshit, itu hoax semua ya teman-teman. Dan percaya media sosial sekarang kejam bro ya. Kalau kita nggak pinter-pinter nyaring ya, kita akan terjerumus oleh media-media sesat itu teman-teman. Kemudian Cimot Cupih, saking pintarnya mereka bahasa Inggris aja lancar. Ente masih EO mengatakan pula halu-halu ke sedunia. Lah, bahasa Inggris aja ya. Ini saya itu lebih penekanan di harga ya. Yang bikin buta hati, yang bikin orang itu akhirnya kena tipu tuh ya GCP ini guys ya. Padahal sudah jelas-jelas Pi Network itu gratis. Kemudian ya udah listing sudah ada harga kan gitu. Itu yang lurus ya udah ikuti alurnya aja. Enggak, bukannya malah menentang sudah listing, malah itu bukan harga Pi yang sesungguhnya. Pi itu enggak listing di bursa. Pi itu harganya 5 miliar pret. Ya, pret saya bilang. Saya ini pemain lama loh ya. Jadi kalian nggak usah lah komen-komen. Kalau komen tuh yang pintar dikit gitu loh teman-teman ya. Kemudian biarin aja bro, mereka lagi mimpi dan berhayal berharap jadi orang kaya dengan harga satu koin Pi 5 miliar. Betul, mimpi aja, bangun ya, bangun. Maaf, kita semua punya hak untuk berbicara, tapi jangan terlalu membuat konten menilai sisi jelek sedangkan Anda buat konten untuk mencari cuan. Jangan menjelekkan Pinet tapi Anda sendiri masih ikut. Apa artinya? Saya nggak menjelekkan. Di mana saya menjelekkan koin Pi? Yang saya jelekkan adalah pemahaman Anda tentang koin Pi. Itu pemahaman sesat. GCP itu sesat dan menyesatkan, merugikan, penipuan. Paham? Kemudian definitely agree. Ini siapa ini? Oh, dari luar negeri ya. Benar-benar setuju 1000% dengan penjelasan Anda. Si original. Oke, mantap. Terima kasih ya. Kalau otaknya waras pasti akan setuju dengan apa yang saya sampaikan. Kalau paham tentang dunia blockchain dan juga cryptocurrency ya. Tapi kalau orangnya baru masuk di dunia kripto kemudian langsung kenal Pi, kena angin surga ya. Ya udah, mampuslah terjerumus di jurang penistaan GCP gitu ya. Kemudian komentar berikutnya Hikmatal Bantani. Gua tambah yakin aja bahwa Pi Network itu hoax, pembohongan publik tentang GCP. Kepet lah, betul. Yang hoax itu harga GCP. Kalau Pi Networknya itu nggak hoax. Pi Network itu benar-benar gratis, tanpa berbayar. Nggak ada pun 1 sen pun kita bayar. Kita nambang melalui handphone, kita beli kuota sendiri. Kemudian listing sudah listing, ya udah bisa dijual cuan gitu loh ya. Harganya 4.000 di pasar sekarang. Awal listing tuh 0,7 atau berapa gitu ya. Ya udah itu loh bro. Yang hoax itu yang GCP itu. Kemudian komentar berikutnya dari Dedis Manto. Suruh komunitas GCP 1 orang patungan 1 juta. Terus beli tuh koin Pi di market bersamaan, otomatis cepet naik tuh harga di market. Lah, disuruh beli 1 koin Pi 10.000 aja itu pasti nggak akan mau ya, yang gembor-gembor GCP itu. Tapi mintanya harganya mahal, kan lucu gitu bro.
Untuk menaikkan harga di market ya tentunya lebih banyak demand, lebih banyak permintaan. Kalau semuanya itu beli di market ya tentu pasti akan naik. Seperti itulah, itu hukum supply demand. Kemudian dia muncul ketika api sudah di depan mata. Bisalah cari cuan, hehehehe. Enggak, saya itu sudah konten P itu sudah dari 2021. Kalian bisa cek aja konten-konten saya ya. Channel ini tuh lahir karena adanya P Network. Oke. Kemudian Mulyo Supriyadi, mau ngomong apa itu terserah lo, urus dirimu sendiri. Kalau nggak paham Pi, nggak perlu seperti itu. Kalau Anda orang yang bijaksana, Bung. Lah saya ini meluruskan. Anda kalau merasa pintar ya udah skip aja video saya. Kalau Anda masih tersesat ya ini perlu saya luruskan. Tapi perlu saya tegaskan, GCP itu nggak akan pernah terjadi, dan itu entah berapa ratus tahun lagi. Mungkin Anda sudah mati gitu ya. Oke, Mulyono ya, Supriyadi. Anda punya 2000 di wallet. Wah, saat open mainnet harga $100 pun Anda sudah jadi miliuner. Keren banget. Belum ada sejarah kripto listing di market langsung $100, belum ada. Oke, belum ada. Bitcoin pun nggak segitu, teman-teman. Bitcoin tuh masih nol, masih 0, berapa gitu ya. Dan itu ya belum ada harga banget gitu loh. Sedangkan Pi Network baru listing mau harganya 5 miliar kan. Bego banget, gak logis gitu. Kemudian, nah ini setuju Min, terlalu banyak yang halu, santai aja, toh kita sudah bisa jadi cuan. Nah ini nih, udah sedikit lama-lama sudah banyak tersadarkan ya. Informasi yang tidak diketahui oleh awam, meskipun bagi orang kripto ini sudah umum. Yang di exchange itu bukan Pi resmi dari core team, tapi PIOU. Dan tidak diakui oleh core team sampai saat ini. Kenapa? Karena Pi memang belum open mainnet. No! Nah, udah jelas-jelas Dr. Cheng Diovan, Dr. Nicholas itu sudah menyatakan di beranda aplikasi Pi kita loh. Sejak 20 Februari 2025 kemarin sudah open mainnet. Ini tolol, kurang update nih orang. Bilangnya enggak, belum open mainnet. Harganya di exchange itu IOU. Ngerti nggak lo IOU itu apa? IOU itu core team pernah menyatakan itu sebelum open mainnet, tapi sudah ada di market. Tapi setelah tanggal 20 Februari setelah open mainnet ya udah, itulah harga yang ada di market, bro. Coba pinter dikit lah kalau komentar ya. Ini kurang update nih orang. Ini YouTuber nggak ngerti Pi Network. Lalu ngerti apa? Lo yang nggak ngerti, bro. Kenapa channel ini membuat pembahasan yang kontra mengenai koin Pi? Karena disengaja demi sesuap nasi agar kontennya naik, padahal dia juga berharap harga GCP secara resmi. Gua itu murni edukasi karena banyak yang udah ketipu tentang Pi Network ini ya. Oke. Biarin saja ngomong semuanya. Iya. Saham ikut berapa banyaknya pelaburan, bukan mengikuti berapa lama ditubuhkan. Apa ini maksudnya? Anda bilang nilai GCP, ini dari komentar Muhammad Braja. Anda bilang nilai GCP 31 dan 3144159 itu nggak ngotak dan nggak bakal nyampe. Sebenarnya ini karena otak Anda yang nggak nyampe, Bang. Lalu ada yang jawab nih, hiduplah dengan kenyataan, bos. Di exchange udah ada harganya, bos. Biar nggak penuh dengan berapa harapan palsu, bos. Betul. Ini dijawab oleh orangnya otaknya waras ya. Kalau otaknya yang nggak nyampe ya masih dangkal aja, berharap GCP terus. Udah kagak respect sama ini channel, bukan tambah imun. Silahkan unsubscribe aja ya. Orang-orang dungu kalian itu udah kayak apa ya? Ya udah gitu, kedunguan kalian sebatas itu aja. Oke, nanti kalau lihat channel saya nanti malah tambah pinter. Kalau kalian pengen dungu aja ya udah skip aja video-video saya. Tetap dungu gitu ya. Kok baru muncul, lo nggak punya koin ngiri bilang bos? Lah, belum lihat video saya sebelumnya ya? Nah, ini kurang update nih. Kalau komentar lihat dulu bos video-video saya sebelumnya. Emak gue korban. Nah ini nih, ini yang saya sampaikan nih. Dari Zero to Hero 5400. Emak gue korban, semalam minta duit katanya dari komunitasnya, nyuruh kirim ke rekening 500.000. Hari ini mau cair 150 juta. Astaga. Astaga, inilah yang saya sampaikan tadi ya teman-teman. Kebanyakan orang yang ketipu itu emak-emak ya. Orang yang lebih agak tua-tua gitu ya. Emak-emak,
bapak-bapak yang di atas 50 tahun ke atas gitu ya, yang nggak kenal tentang kripto, bagaimana kripto itu bagaimana, sejarah kripto awalnya bagaimana, kemudian langsung kenal pi gitu aja, ya udah kena tipu seperti ini dengan alasan apa? Ya dengan alasan pencairan gitu ya. Saya sering mengatakan kalau kalian ingin mencairkan koin pi ya udah cairkan aja di bursa, ngapain harus transfer uang ke orang gitu loh ya. Kan nggak logis banget ya, setor 500.000 mau cair 150 juta, uangnya dari siapa, uang dari mana? Nah kalau mau cair aja, ngapain harus tarik 500.000 gitu loh, kan logikanya nggak masuk. Dari situ aja udah jelas loh ya kalau itu penipuan. Yang bohong itu bukan Nicholas tapi youtuber konten kreator sok tahu yang ngaku paham kripto padahal nggak ngerti apa-apa, apalagi cerita cryptocurrency lah, nulis aja salah-salah lu bro. Hikmah Al-Bantani ini orang-orang yang sok pinter menurut saya, malah orang-orang seperti ini. Belajar dulu baru ngomong mas. Lah kamu udah belajar belum? Komentar yang pinter dong. Ya, channel ini yang bikin hoax kelihatan banget dibikin-bikin totally munafik. Lo yang munafik. Henry Rustandi 2049. Ini orang goblok banget ya. Bilang saya munafik, padahal dia yang munafik. Jangan bahas tentang Pi Network lah, bikin ada dibully, dari rata-rata komentar nggak suka dengan pembahasan Anda. Lihat aja aplikasi yang udah lulus hackathon semua dukung GCP. Mana aplikasi mana yang dukung GCP? Komentar yang jelas dong. Komentar tuh yang pintar dikit ngapa? Mana belum ada tuh aplikasi yang dukung GCP. Ada, kalau nggak percaya ya silakan aja masuk ke aplikasi hackathon yang lulus hackathon itu, mana yang dukung GCP, nggak ada. Nggak ngotak banget komentarnya ya. Aku udah setahun kok belum KYC ya, ada yang sama enggak? Sama bro. Nah KYC aja lama banget ya kan. Semangat, oke semangat, kita akan coba edukasi orang-orang yang geblek ini ya. Sok pinter terserah bro, lo nanti akan jadi pinter kalau sering-sering lihat video saya ya. Orang yang bikin konten ini jauh lebih pinter dari Dr. Nicholas dan Cheng Diovan. Nulis saja salah-salah ya. Wah hebat banget, terlalu pinter saya sampai keblinger. Iya. Oon dipelihara min. Lalu lu goblok gitu. Kalau nilai GCP benar-benar terjadi, Anda nggak usah ganting diri ya. Nulis saja salah-salah. Kelihatan banget ya Oonnya gitu. Jangan memaksakan kebodohan diri bos, jangan sok pinter. Lalu emang lo pinter? Diam aja bro, itu kedunguanmu. Lo juga dungu. Ini YouTuber melemahkan pioner. Bukan melemahkan, tapi mengedukasi, meluruskan pemahaman yang sesat. Dari dulu GCP itu palsu, bikin aplikasi, iya palsu. Bukan palsu-palsu lagi, hoax dan juga pembodohan. Ya. Selama ini banyak YouTuber asal buka mulut, cerita open-minded, bikin berita palsu. Mereka asal ngomong, yang penting viewsnya banyak. Betul. Kalau saya terserah ya. Saya tuh mau ada yang nonton atau enggak, yang penting saya mengatakan apa yang sebenarnya ya. Ini channel edukasi. Bagi yang otaknya waras pasti akan menerima omongan saya. Memang terkesan kasar, terkesan menyakitkan hati karena hati kalian itu sudah apa ya? Sudah rusak gitu. Ketika dibenerin ya pasti akan sakit. Tapi nanti lama-lama kalian akan paham. Semangat Bang, sehat selalu. Jangan kasih kendor, kasih edukasi ke GC Pret. Betul ini GC Pret, gendeng rame-rame biar terselamatkan yang mau menerima kebenaran. Udah dikasih cuan gratisan, dia minta lebih ampun. Yang nggak mau dikasih pencerahan ya udah tinggalin aja biar dia gemblung PA gendeng. Betul ya, betul banget nih ya. Betul bang, GCP adalah proyek serakah yang minta satu koin gratis Pi dihargai 5 miliar. Banyak orang pada mendem kecubung karena sangat menghalu GCP. Betul. Nah jadi alhamdulillah ya, saya menyimpulkan orang-orang yang melihat video saya lama-lama juga akan paham. Toh sampai hari ini pun belum ada yang menikmati satu koin Pi itu 5 miliar. Karena memang harganya sudah ada di market. Mau protes? Silakan. Semoga video ini tercerahkan dan jangan lupa di-share ke teman-teman yang lainnya yang masih on dan masih halu dan menghalukan. Dan akhirnya apa? Tersesatkan oleh informasi palsu dan akan tertipu oleh oknum-oknum yang memanfaatkan tentang berita angin surga ini. Salam cuan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.